Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Arido Sanjaya, di channel YouTube Sanjaya Retail. Sobat Sanjaya Retail, kali ini tim Sanjaya Retail sedang berada di Pak Mart di Waikabubak, Nusa Tenggara Timur, Sumba Barat. Jadi Pak Mart ini sudah ketiga kalinya kita grand opening di Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Toko yang ketiga kalinya baru saja kita grand opening semalam, dan rencananya nanti ini nggak lama lagi Pak Mart 4, Pak Mart 5 akan segera menyusul, karena di sini kompetitor minimarket nasional sudah mulai masuk. Maka dari owner pengen terbanyak dulu, mau ambil start dulu nih, supaya lebih banyak dulu, supaya terbentuk dulu brandnya, personal brandingnya, image-nya, kitnya seperti itu. Harapannya semoga dimudahkan sama Allah, lancar semuanya, dan semoga kami diberikan kesempatan untuk mensupport toko Pak Mart dan Pak Mart yang lain. Semoga bisa masih diberikan kepercayaan untuk kami tim Sanjaya Retail mensupport di daerah Sumba khususnya. Baik teman-teman, saya akan sharing sedikit terkait pengelolaan keuangan dan pengelolaan stok. Jadi banyak sekali saya temukan di toko-toko, khususnya di toko lokal dan UMKM ini ya. Jadi di mana banyak kasus yang terjadi, uangnya habis, barang dagangannya juga habis ya. Nggak satu atau dua toko. Ternyata hampir semua UMKM atau toko lokal kasusnya sama di pengelolaan keuangan dan pengelolaan stok. Bahkan kemarin di sosial media kami juga banyak pertanyaan seperti itu. Ada kasus-kasus di mana dia menceritakan bahwa dia punya omset per hari 7 juta, kemudian pengambilan margin kurang lebih sekitar 12, biaya operasionalnya dalam satu bulan 15 juta. Maka kalau kita rupiahkan dan saya coba rincikan, itu dengan omset 7 juta per hari, margin 12%, dapat margin kalau saya rupiahkan harusnya sekitar 840.000 per harinya. Kalau misalkan kita kalikan 30 hari dalam satu bulan, maka ketemu margin total sekitar 25.200.000. Dan di situ kebetulan ada biaya operasional 15 juta, tentunya untuk bayar karyawan, listrik, dan lain sebagainya sekitar 15 juta. Maka harusnya setiap bulan itu ada keuntungan sekitar 10 juta. Tapi kasusnya yang dialami itu ternyata yang dirasakan barang dagangannya semakin habis, semakin terkikis, semakin habis keuangannya juga, semakin terkikis juga. Sehingga owner penasaran kasusnya karena apa, gitu kan. Akhirnya coba kemarin kita memberikan penjelasan, bisa jadi kasusnya adalah di pengelolaan keuangan. Nah, kemarin kami sampaikan, bentar ya, maka kemarin kita sampaikan kemungkinan ada kesalahan pengelolaan keuangan. Bisa jadi keuangan usaha dan pribadi masih tercampur jadi satu. Jadi keuangan usaha dipakai untuk pribadi, pribadi bisa juga dipakai untuk usaha. Kadang-kadang kita memasukkan uang pribadi kita ke usaha juga nggak pernah dicatat. Kadang-kadang kita ngambil uang usaha untuk keperluan pribadi juga nggak pernah dicatat. Nah, kasusnya bisa jadi seperti itu. Makanya teman-teman, mau usaha apapun, buat teman-teman yang sudah memulai untuk usaha, baik usaha minimarket maupun usaha apapun, saran saya, dengan skala kecil atau skala besar, saran saya, mulailah keuangan diatur atau dipisah. Keuangan pribadi untuk pribadi, keuangan usaha untuk usaha. Dan teman-teman tetapkan modal dari awal. Apa modal yang dipakai untuk usaha, baik modal barang dagangan maupun modal keuangan, segera terpisah. Dan ketika sudah terpisah, buatkan rekapan sendiri. Teman-teman harus punya rekapan untuk usaha. Modalnya misalkan 300 juta, barang dagangannya 300 juta, kemudian uang tunainya misalkan 10 juta, jadi total 310 juta. Maka itu menjadi modal awal teman-teman ketika memulai usaha minimarket. Jadi sebisa mungkin 310 juta itu fokus untuk usaha, untuk putaran usaha. Dan yang boleh diambil ownernya apa? Yang boleh diambil owner adalah keuntungannya bersih. Setelah kita hitung keuntungan bersihnya berapa, baru itu yang bisa dipakai untuk owner, keperluan pribadi owner. Dengan tujuan saya menyampaikan hal ini supaya teman-teman bisa segera memisahkan nih antara uang pribadi dengan uang usaha. Karena banyak sekali toko-toko UMKM yang kasusnya pasti seperti ini. Kalau misalkan toko teman-teman dikelola oleh karyawan, maka buatkan rekapan yang sejelas mungkin, sedetail mungkin, supaya karyawan mudah merekapnya, supaya mudah pembukuannya. Jadi tugas owner di situ lakukan pengecekan setiap hari. Uang keluarnya berapa, uang masuknya berapa, setiap 1 hari sekali. Nanti misalkan setiap 1 hari sekali karyawan sudah mulai pinter, nggak ada kesalahan, maka boleh silahkan dikurangi. 3 hari sekali atau 1 minggu 2 kali. Tugas kita, owner, memastikan bahwa keuangan itu tersusun dengan rapi. Kemudian kalau misal uang atau keuangan itu dipegang langsung sama ownernya, maka owner membuatkan rekapan khusus buat usaha. Jadi uang buat usaha direkap sendiri. Jangan jadikan satu dengan uang pribadi. Meskipun itu dikelola owner sendiri loh ya. Untuk mengantisipasi hal apa? Untuk mengantisipasi supaya tidak tersambut dan tidak dipakai untuk kepentingan pribadi. Jadi uang usaha itu ya untuk putaran untuk usaha, fokus untuk usaha, cash flow-nya, buat belanja lagi, buat bayar biaya operasional dan lain sebagainya. Paling tidak
Dengan seperti itu, supaya kita nggak ngerasa barang ini kok semakin habis, uang ini kok semakin habis. Minimal itu menjadi gambaran bagaimana supaya kita bisa memisahkan antara uang usaha dan uang pribadi, supaya kita tahu nih arahnya usaha ini mau dibuat seperti apa, mau kemana nih. Begitu. Nah, terkait kasus kedua di pengelolaan stok, saya kemarin menyampaikan terkait administrasi. Maka hubungannya dengan pengelolaan stok, kita wajib melakukan tertib administrasi. Administrasi di sini apa yang dimaksud tertib administrasi? Yang saya maksud tertib administrasi itu, satu, terkait penjualan, dua, administrasi pembelian, ketiga, administrasi stok opnam. Tiga hal ini. Sebetulnya keuangan pun juga masuk dalam administrasi, tapi administrasi secara manual. Tapi kalau pembelian, penjualan, stok opnam ini sudah masuk ke program, di program kasir itu teman-teman ya. Nah, maksud dari administrasi penjualan itu seperti apa? Maksud daripada tertib administrasi penjualan, setiap kali ada barang keluar, semua barang wajib masuk ke komputer. Supaya apa? Supaya stok di komputer dengan stok fisik itu klop. Ketika korek ini keluar satu, maka nanti di komputer juga akan terpotong satu, sehingga antara fisik sama data itu klop. Nah, kasusnya kalau bisnis owner ini ya, kadang-kadang karena itu dibikin usahanya sendiri, maka ketika owner butuh barang untuk kepentingannya sendiri, kadang-kadang diambil, nggak pernah dibayar, nggak pernah masuk ke komputer. Dan yang terjadi apa ketika ada barang keluar tapi nggak masuk ke komputer? Yang terjadi pasti stoknya akan minus, selisih antara data sama fisik. Maka meskipun kita owner nih, meskipun kita pemilik, kita wajib membayar, kita wajib melakukan proses administrasi di penjualan. Supaya apa? Supaya secara datanya berkurang, sama dengan fisiknya. Fisiknya berkurang, ya harusnya data berkurang. Siapapun, mau ownernya, mau keluarganya, mau istrinya, mau anaknya, wajib bayar supaya tertib administrasinya, nggak berantakan. Nah, selain itu apalagi yang bisa menimbulkan selisih data atau administrasi berantakan? Salah satunya di bagian penjualan itu adalah manipulasi atau fraud atau pelanggaran. Apa kasus pelanggarannya? Kasus pelanggarannya ketika karyawan curang. Ini mohon maaf dalam tanda kutip ya. Ketika karyawan melakukan transaksi namun tidak dimasukkan ke komputer. Nah, itu akan menimbulkan kehilangan barang juga, nanti akan selisih barangnya antara data sama fisik. Maka kenapa saya sering menyampaikan kalau bisa di belakang kasir dikasih tulisan gratis belanja Anda ketika kasir kami tidak memberikan struk. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kasir kami selalu memberikan struk. Karena kalau misalkan nggak memberikan struk, berarti ada manipulasi di situ. Entah tidak masuk ke komputer atau seperti apa kasusnya. Kalau tidak masuk komputer, berarti stoknya tidak akan berkurang di data. Yang terjadi apa? Pasti minus antara selisih data dan fisiknya. Itu bisa akan mempengaruhi modalnya. Modalnya masih akan terkikis. Karena apa? Karena banyak barang hilang di situ. Sehingga kita nggak kerasa. Barang saya tiba-tiba kayak sedikit ya, susah muternya ya. Itu karena banyak barang yang tidak masuk ke komputer, secara fisik sama data banyak selisih gitu. Nah, sekarang ke administrasi pembelian. Apa yang dimaksud administrasi pembelian? Administrasi pembelian itu adalah dimana kita ketika melakukan pembelian ke supplier, ketika melakukan pembelian barang dagangan ke supplier, wajib dilakukan input pembelian. Supaya apa tujuannya? Supaya barang yang kita beli itu masuk ke komputer, masuk ke data, ya, terjadi stok di situ. Jadi ketika teman-teman nggak input, apa yang terjadi? Barang atau stok kita pasti akan plus, fisiknya akan plus karena belum terinput di komputer, belum jadi stok. Jadi ketika nanti di stok opnam kita cek fisiknya, lebih banyak fisiknya daripada datanya. Makanya wajib dilakukan proses input di menu pembelian supaya jadi stok. Ketika nggak jadi stok, rupiah atau saldo rupiah teman-teman akan bertambah. Misalkan awal saldo 250, teman-teman belanja 50 juta, harusnya akan masuk ke komputer secara rupiah 300 juta. Tapi karena itu nggak diinput, ya 50 jutanya nggak masuk stok. Itu yang terjadi. Maka pesan saya tertib administrasi pembelian. Yang paling terakhir yang tidak kalah penting lagi adalah administrasi stok opnam. Apa itu administrasi stok opnam? Stok opnam itu adalah mencocokkan antara data dan fisik. Tujuan stok opnam untuk apa? Tujuan stok opnam untuk memantau, mengontrol. Kemudian kita tahu mana yang selisih. Setelah kita tahu selisihnya, kita evaluasi. Kasusnya karena apa? Minusnya karena apa? Selisihnya karena apa? Kita evaluasi dengan tim kita. Apakah ada kecurangan di situ? Apakah ada kurang tertibnya administrasi penjualan atau pembelian, gitu kan? Atau kurangnya pengawasan, misalkan ada kehilangan dari pihak eksternal. Nah, kita evaluasi di situ. Atau ada kesalahan stok opnam di bulan sebelumnya. Begitu kita lakukan stok opnam, kemudian kita cocokkan antara data dan fisik, ketemu selisihnya, itu kita evaluasi. Nah, di sini banyak yang teman-teman, maaf ya, toko UMKM, toko lokal itu tidak pernah menjalankan stok opnam. Sehingga ketika kita hitung-hitung
program muncul keuntungan 1 bulan 20 juta bersih misalkan. Tapi kita nggak pernah melakukan stok opnam. Padahal stok barang dagangan banyak yang minus di situ. Kalau banyak yang minus kan pasti akan ada pengaruhnya di modal awal. Yang tadinya 300 berarti berkurang. Kalau ada barang minus 20 juta berarti berkurang sekitar 20 juta. Kita nggak tahu, kita nggak akan ngerasa loh kok tiba-tiba barang saya semakin habis ya. Tidak ada kontrol di situ karena nggak ada stok opnam di situ. Kalau kita ada stok opnam kita tahu mana yang minus, masalahnya karena apa, selisihnya karena apa, faktornya apa. Tujuan stok opnam seperti itu. Maka pesan saya buat teman-teman yang pelaku UMKM, pelaku toko lokal, ya minimarket, bukan stok opnam setiap bulan sekali. Siapa yang masih melakukan stok opnam? Kalau saran saya owner yang menjadi tim auditnya. Kita mulai dulu dari ownernya. Setelah owner sudah mulai paham, ketika mau ngambil orang dari toko satu untuk difokuskan untuk audit, silakan. Tapi tidak masuk dalam struktur toko, tapi masuknya ke dalam tim audit yang ngecek asetnya owner. Begitu sudah kecek semuanya, direkap sama timnya, kita evaluasi yang minus apa, faktornya karena apa. Kita sampaikan ke anak toko, buat evaluasi anak toko supaya lebih tertib lagi administrasinya. Pentingnya audit di situ. Jadi wajib dilakukan setiap 1 bulan sekali audit untuk memastikan stok kita ada yang minus atau enggak, yang selisih atau enggak. Karena ketika kita selisih, itu akan mempengaruhi modal barang dagangan kita. Meskipun kita sudah tahu untungnya sekian, tapi kalau modalnya berkurang, akan berpengaruh di keuntungan kita. Yang awalnya untung 20 juta, ada barang minus 10 juta. Jadi nggak jadi untung 20 juta. Tapi owner taunya ya untung 20 juta, makanya diambil 20 juta. Diambil untuk keperluan pribadinya 20 juta karena nggak ada stok opnam di situ. Owner nggak tahu ada minus atau enggak. Itu yang sering terjadi. Maka yuk tertibkan administrasinya, penjualan, pembelian stok opnam. Yang paling penting di stok opnamnya. Wajib lakukan stok opnam 1 bulan sekali. Silakan mau pakai sendiri yang jalan boleh, tim audit boleh. Minimal kalau pakai tim audit, owner harus paham dulu dan cari orang yang sesuai dengan kapasitasnya. Tahu, paham minimarket, paham mekanisme auditnya seperti apa. Seperti itu, ya. Jadi buat teman-teman, paling tidak ini menjadi gambaran bagaimana supaya stok kita aman, kemudian keuangan kita aman, perputaran di situ aman, ya, usaha kita aman, maka lakukan langkah-langkah seperti itu. Minimal itu menjadi gambaran. Baik teman-teman, sobat Sanger Retail, kurang lebih seperti itu bagaimana cara pengelolaan keuangan dan stok barang dagangan di toko. Minimal ini menjadi gambaran dan tentunya masing-masing punya cara sendiri. Setiap toko juga punya kondisi tertentu sendiri. Maka paling tidak ini menjadi gambaran teman-teman bagaimana supaya kita bisa menjaga keuangan dan pengelolaan stok di toko. Saya pikir seperti itu ya. Mohon maaf atas kekurangan kami. Semoga bermanfaat. Saya Arido Sanjaya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.